Di balik hiruk-pikuk Kairo yang megah dan penuh sejarah, berdiri sebuah kawasan yang sering dijuluki Garbage City, Mansiyat Nasser. Dengan populasi antara 600.000 hingga 1,5 juta jiwa, wilayah ini menjadi cerminan kehidupan urban yang keras, namun juga memperlihatkan ketahanan luar biasa dari penduduknya. Mansiyat Nasser dikenal sebagai pusat pengumpulan dan pemrosesan sampah terbesar di Kairo. Setiap hari, ratusan truk sampah dari seluruh penjuru kota membawa limbah rumah tangga ke sini. Namun, bagi warga Mansiyat Nasser, sampah bukanlah sekadar limbah, melainkan sumber penghidupan. Sebagian besar penduduknya adalah zabalin pemulung, yang secara tradisional mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah. Mereka telah mengembangkan sistem daur ulang yang sangat efisien, diperkirakan hingga 80% sampah yang masuk ke kawasan ini berhasil didaur ulang secara lokal. Sebagai perbandingan, banyak kota besar di dunia hanya mampu mendaur ulang sekitar 20-30% saja. Meski menjadi roda penggerak bagi daur ulang Kairo, kehidupan di Mansiyat Nasser tidak lepas dari tantangan besar. Lingkungan di kawasan ini sangat padat, penuh dengan tumpukan sampah dan syarat polusi. Bau menyengat, debu, dan asap pembakaran sampah kerap menjadi bagian sehari-hari. Kondisi inilah yang membuat area ini menjadi simbol kontras antara pentingnya daur ulang dengan tantangan kesehatan dan kualitas hidup. Banyak keluarga hidup berdampingan dengan tumpukan limbah, sambil berupaya bertahan dan menjaga kesehatan mereka. Meskipun banyak menghadapi kesulitan, kisah di Mansiyat Nasser bukan hanya cerita tentang sampah dan polusi. Ini juga kisah tentang ketahanan manusia. Komunitas di sini telah membangun jejaring ekonomi yang menghidupi ribuan keluarga. Mereka menjadi ahli dalam mendaur ulang plastik, kertas, logam, hingga elektronik, menciptakan lapangan kerja yang unik di Kairo. Banyak organisasi lokal dan internasional telah berupaya membantu, baik dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, maupun mendukung upaya daur ulang yang lebih ramah lingkungan. Mansiyat Nasser memang sering dijuluki Garbage City, tetapi di balik tumpukan sampahnya, terdapat sebuah komunitas pekerja keras yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendaur ulang sampah kota. Mereka mengubah sesuatu yang tak berharga menjadi sumber penghidupan, sebuah kisah ketangguhan yang jarang terlihat di kota metropolitan. Di balik ketangguhan dan kreativitas masyarakat Mansiyat Nasser, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka menjadi pahlawan daur ulang Kairo, kondisi hidup di kawasan ini masih jauh dari ideal. Wilayah ini sangat padat, dengan rumah-rumah berdempetan yang seringkali dibangun secara semi-permanen. Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan masih menjadi tantangan besar. Banyak keluarga harus berbagi toilet umum atau mengandalkan sumur sederhana. Tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana bukan hanya soal pemandangan, tapi juga soal kesehatan. Debu dari sampah yang diangkut setiap hari, serta polusi udara akibat pembakaran limbah, dapat menyebabkan masalah pernapasan, alergi, dan infeksi kulit. Anak-anak seringkali menjadi kelompok paling rentan, mengingat mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan potensi bahaya ini. Meskipun menjadi pusat ekonomi daur ulang, mayoritas pekerjaan di Mansiyat Nasser tergolong sektor informal. Upah rendah, jam kerja panjang, dan ketiadaan jaminan sosial membuat banyak keluarga hidup dalam ketidakpastian. Jika harga barang daur ulang anjlok, pendapatan mereka pun langsung terdampak. Tidak jarang, warga Mansiyat Nasser menghadapi stigma dari masyarakat Kairo yang lain. Mereka seringkali dianggap sebagai warga kelas 2 atau pembawa sampah, meskipun pekerjaan mereka sangat vital untuk kebersihan kota. Stigma ini membuat anak-anak mereka kerap dikucilkan di sekolah atau saat mencari pekerjaan di luar komunitas. Namun, di tengah sisi gelap itu, ada mimpi yang tumbuh, generasi baru yang ingin memutus rantai kemiskinan. Banyak anak muda mulai mengenyam pendidikan lebih tinggi, bermimpi menjadi tenaga profesional, atau memulai usaha sendiri yang lebih bersih. Berbagai organisasi kemanusiaan pun terus hadir untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, dan akses infrastruktur yang lebih baik. Dengan kisah ini, kita diingatkan bahwa di balik label Garbage City, Mansiyat Nasser juga adalah cerita perjuangan manusia menghadapi kesulitan, stigma, dan tantangan kesehatan. Ini adalah pengingat bahwa setiap kota, dimanapun berada, memiliki cerita yang kompleks, dan di setiap tumpukan sampah, ada manusia dengan harapan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Selain kisah perjuangan dan tantangan sosial,
Manshiat Nasser juga menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Meskipun dikenal sebagai Garbage City, Manshiat Nasser sendiri sebenarnya tidak memiliki sistem pembuangan sampah resmi seperti tempat sampah kota lainnya. Semua sampah di Kairo diangkut langsung ke pemukiman ini, lalu dipilah dan diolah oleh warga secara manual. Diperkirakan 80% sampah yang masuk ke kawasan ini berhasil didaur ulang, tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar di dunia. Bahkan, beberapa ahli menyebut sistem ini sebagai salah satu ekosistem daur ulang paling efektif meskipun terkesan sangat sederhana dan dilakukan secara tradisional. Salah satu fakta unik lainnya adalah bahwa di tengah komunitas Muslim yang mayoritas di Kairo, di Manshiat Nasser dulu terdapat peternakan babi yang dikelola oleh komunitas Kristen Koptik mayoritas di area ini. Babi-babi ini berperan penting dalam membantu mengonsumsi sampah organik seperti sisa makanan. Meski sebagian besar peternakan ditutup pada tahun 2009, beberapa praktik ini masih meninggalkan jejak dalam budaya setempat. Banyak rumah di Manshiat Nasser dibangun secara bertahap dengan material seadanya, mulai dari batu bata, kayu, hingga atap seng. Namun yang paling mencolok, beberapa rumah tampak seolah menumpuk sampah di atap untuk disortir kemudian, sehingga atap rumah seringkali dipenuhi botol plastik, kardus, atau logam yang siap dijual. Ini membuat lanskap kawasan ini tampak sangat berbeda dibandingkan pemukiman lain. Di tengah keterbatasan, banyak warga di sini menunjukkan kreativitas luar biasa. Misalnya, mereka membuat kerajinan tangan dari plastik bekas, logam, dan barang-barang elektronik rusak. Beberapa bahkan menjadi pengrajin seni yang memanfaatkan barang-barang bekas menjadi patung, lukisan, atau furnitur unik yang diminati turis dan kolektor. Percaya atau tidak, beberapa wisatawan domestik dan mancanegara tertarik mengunjungi Manshiat Nasser untuk melihat langsung proses daur ulang dan kehidupan di sana. Meski bukan destinasi wisata resmi, kawasan ini kerap dikunjungi oleh fotografer, jurnalis, dan peneliti yang ingin mendokumentasikan kehidupan yang berbeda di balik label Garbage City. Dengan semua fakta aneh dan unik ini, Manshiat Nasser bukan hanya sekadar pemukiman kumuh, tetapi juga potret kreativitas manusia yang mampu memanfaatkan apa yang dibuang orang lain, menciptakan kehidupan yang tak biasa di tengah keterbatasan. Manshiat Nasser, atau yang sering disebut Garbage City, mengajarkan kita banyak hal tentang perjuangan hidup di tengah keterbatasan, kreativitas tanpa batas, dan ketahanan manusia menghadapi tantangan. Dari tumpukan sampah yang tak sedap dipandang, lahir harapan, kerja keras, dan solusi bagi masalah lingkungan yang lebih besar. Semoga artikel ini bisa membuka mata kita semua bahwa di setiap sudut kota, betapapun keras dan penuh tantangan, selalu ada kisah inspiratif yang patut dihargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.